Lancelot? Atau Lancelot dulu. Lancelot dulu gak sih? Harusnya. Ini dia, Lancelot first pick. Tapi kalau untuk Indok ya, Bentar Kaleo atau Gatot Kaca? Wah, untuk kalian. Dia soalnya hilangnya untuk bagus banget ya. Iya. Karena yang ditakutkan adalah kalau dia pakai gatot. Ini nanti ada sedikit terlambat untuk melakukan Ada event of Indok Gata. Atau Gatotnya bisa di race? Boleh. Boleh. Kayaknya race dihadirkan untuk itu nggak sih? Kayak RR patung di EXP jadinya. Bang Kimi. Gatot Kaca itu dia. Karena udah dari kita lihat ya, Gatotnya di band terus. Berarti mendadak kalau ada kids juga yang state lepasin Gatot Kacanya Alex. Ya berarti sepower itu sehingga ya anak juga mau melepaskan Gatot Kaca tersebut sampai akhirnya mereka ini ya. Kalau Lancelot dong kalau begitu. Iya. Free draft buat Alter Ego. Kalau mereka pegang Kalea di ditambah satu hero burst lagi, Sama Marsha. ya, itu akan merepotkan banget. Atau Kalea Zuxin aja, itu udah bener-bener melakukan trio mid-nya dari Alter Ego. Wah, itu Aku Van juga cukup setuju sih. Marsha sih. Karena dari tadi juga kita melihat gimana Marsha cukup mengerikan dari menunjukkan kualitasnya. Dan langsung Zuxin dan juga sosok Leia. Iya kan, Kalea Zuxin kuat banget ini landingnya. Walaupun lawannya Kimi ya, tapi balik lagi. Siapa yang mau bikin action kalau begitu? Oke. Dan kemungkinan juga kicknya bakal ada di Jusit ya. Dan Hayabusa kembali untuk berhadapan dengan Jusit. Ini agak sedikit sulit sih. Ketemu Hayabusa. Ini lebih kayak ingin mencoba resep yang sama seperti di game yang kedua sih. Aku merasa balik lagi. Dengan Hayabusa yang tadi menangin matchup di awal, itu kan dampaknya juga ada dari Kalea. Masalahnya, kalau misalkan dalam posisi seperti ini, Kalea-nya ada di Alter Ego, apakah bisa punya ekspektasi yang sama seperti game yang kedua? Saat itu kan? Iya. Soal poin juga. Tapi aku suka dengan yang dimiliki oleh RRQ. Mereka untuk Karabetes, mereka respect dengan adanya ini head power dari sosok Alex. Ya, combo Kalea Mix ya, karena udah asik banget soalnya. Tapi dengan menutup Obvious, ini juga ngebuka ruang buat Yasuke. Biar dia nggak kerepotan sama si manusia umum. Iya, masalahnya ngomongin Karabetes, itu bener-bener ganggu banget sih. Pertama, dia kalau dipaksa sekalipun sama Kalea dan nggak bisa di-combo, dia malah makin bisa sustain. Dia malah yang ngebalikin keadaan. Itu belum bisa dia mainkan. Karena mereka tidak punya instant kill, ada baiknya pakai ditutup. Oke. Karena sensornya mau sih buat main jauh. Tapi ya memang udah langsung ditutup juga sama Arara dan Haris langsung dijawab. Pick keempat dari Arara bakal coba ngebuka ke arah goldnya dulu kah? Sehingga Gatot Kaca yang masih tetap bisa dianggap fleksibel. Walaupun Kimi-nya juga masih flex ya. Nah, Kimi masih flex tapi nggak se-flex itu untuk Goblin menurut Iya, gue. udah jarang banget ya. Iya, udah jarang banget. Dan ditambah dengan nanti Gatot Kaca, menurut gue malah Gatot Kaca yang flex di sini. Kita udah sering banget melihat kebutuhan EXP seperti Gatot Kaca yang sebagai frontline dia levelnya lebih tinggi nantinya. Itu dia, hero action untuk hidup harusnya. Karena Gatot Kaca ini emang ditugaskan untuk rest nanti. Yap. Oke. Dan dua pick lagi dari Alter Ego. Yes. Hero tipe burst mungkin Granger. Granger bisa dibilang menjadi salah satu opsi. Ya. Tapi ngomongin ke arah Granger ini depannya juga enak kok untuk dia makan. Jadi nggak terlalu bermasalah kalau dia makan Granger. Ruby buat Oke, ini draft yang menarik dari Alter Ego. Mereka membawakan Ruby di sini dengan adanya spell baru. Yang ini benar-benar kuat banget dari Ruby-nya. Dan pasti nanti yang scale up, jadi semakin besar levelnya, semakin banyak spell yang didapatkan. Wow. Jawaban yang menarik juga dari RRQ karena mereka punya DPS yang pasti nih dari mid lane dan gold lane. Kembali lagi ya. Berani banget mereka bermain dengan scaling hero. Oke, tapi terakhir ya, mungkin karena ini adalah match point best on draft. Profesor kami kemana? Aku lebih ke Alter Ego. Sama. Saya ke RRQ. Oke. Walaupun masih mempertanyakan scalingnya, tapi tadi terbukti scaling nggak jadi masalah. Oh, oke. Match
point soalnya sekarang ya. Seperti apa lagi yang ditunjukkan dan satu sided dan one sided. Dan akan terjadi perlawanan di game yang ketiga. One last game. Siapakah member baru yang akan bersinar di match kali ini? Apakah Aragyoshi? Apakah Trigo? Soebelora! Itu dia tepuk tangan para malam minggu untuk hari ini. Baru konversasi kembali ya dari Yasuke dengan Marlon dengan Hayabusanya. Cuman yang ngebedain adalah nanti bagaimana set-up yang akan bisa dimanfaatkan. Nino dengan Ruby bakal bisa ngeganggu Basak nantinya diingat kan adanya cowok. Hero-hero jarak dekat kita kalau bisa dipegangin Basak sama Ruby. Oke, lihat seperti yang mungkin juga perang KB mereka sama-sama ingin bergigit di arah tengahnya lagi. Kontes kembali terjadi kesekian kalinya dan kali ini kita lihat siapa yang akan memenangkan kontes di Little Wonder. Perlawanan apakah akan serta kembali karena Ren mulai datang, flicker dikeluarkan, mencoba dipaksa dan perlawanan gagal. Para pasukan dari LR juga gagal berbuat atas Kijumi. Tapi sebentar bro, ini hidup dong dan ternyata menggunakan jatuh dan cowoknya dilempar ke EXP. Iya ya, ini menarik ya, tiba-tiba ternyata cowoknya yang ada dari area EXP. Dan sekarang rotasinya cukup menarik karena tiba-tiba dia bisa hadir di depan sana dan juga mengganggu dan hampir bahkan mendapatkan kesempatan dari Hijime. Invasi sama seperti game 1, 2, dan 3 tapi bedanya gak ada pasukan. Iya, gak ada ya, ini gak secepat itu. Iya, tapi udah mulai tempo ini. Karena game juga dia terasa sih. Kadang-kadang patah-patah untuk bisa kembali keadaan. So ya, mereka bermain jauh lebih hati-hati sekarang. Dan Sunash, ini sudah mulai diikuti juga nih dengan adanya range di arah belakang. Tapi kalau melihat nantinya ini Alec bakal combo sama Arfi aja berarti so far ya. Iya, karena kalau sama Yasuke butuh waktu yang lumayan lama ya untuk mencapai mid game terlebih dahulu. Kalau sama Nino, paling siapapun yang ditarik sama nanti yang mencoba untuk cover itu bakal diganggu sama Nino. Oke, tapi Res mencoba untuk melakukan cover Yasuke. Kali ini mencoba dengan well taken. Dihentikan kegerakan Yasuke semua poin kill yang didapatkan oleh Overlord Shimanobu. Di cancel, first blood atau nowhere. Solo kill dari Toy. Tepat di berantakan yang contoh juga. Sunes, kali ini tidak ada cara untuk pulang. Satu poin kill yang cukup mahal dari Altrigo atas jungle mereka. Yang dimana Yasuke selamat sedangkan Alki yang penting terpakat. Alek, dia masuk tanpa ada number. Pertanyaanku, kenapa? Apa yang diinginkan oleh Alek di sana? Mencari informasi mungkin ke arah rentalnya yang sudah mulai disigil juga, tapi dia lupa. Dia adalah support yang gak terlalu tebal dan continuous damage dari Ritz yang akan support dari Alex kan babak belur bro. Iya, masalahnya Yasuke juga ini nggak mau datang kan tadi. Dalam keadaan mau HP, nggak punya banyak execution juga. Yasuke lebih memilih untuk farming dibandingkan mengambil resiko untuk hadir ke area turtle. Oke, tapi solo kill dari Toy. Di arah babak leret, tiba-tiba kayak seperti akan ada kembang api saat pesta yang belum selesai. Iya, kayak tapi turtle-nya masih setup gitu kan, belum ada yang nge-trigger untuk segi skill-shotnya. Well played! Si Paul Hotel sudah dengan Cedok yang berasal dari Polsera dan Marcus melakukan Kijumi. Atau lihat bentuk jalan-jalan itu bersama-sama kita lagi Ren masih bisa selamat. Dua kali flash, tapi sayangnya Turtle blast in wake up time. Menggantarkan wake up down, blast into it. 2 poin kill, Cloud dari Riki. Wow, Cloud yang join the fight. Ya kita semua dari area juga sudah kita mengalami di harapan lain, tapi itu nggak menutup kerugian yang sedang dialami oleh Alkigo. Wah, ini dengan adanya keunggulan dari area yang mirip ya jatuhnya di game yang kedua. Karena mereka memang benar-benar mencoba untuk building snowball dari awal. Dan first blood yang didapatkan tadi jadi modal yang bagus banget buat Toy. Yang sekarang udah bisa dan berani untuk bermain dengan rotasi tepat. Oke, karena mereka tahu mereka nggak cukup damage, coba deh satu, royong. Kalau nggak royong, damage cukup. Ya, apalagi buat sekarang ya, Arvin yang under berarti down condition, dia kalah laning juga, dia kalah match up juga. Karena Cloud udah bisa solo kill aja dari Ranger. Itu yang penting dari dia. Alright, tapi yang mungkin harus diperhatikan adalah dimana kalau sosok dari Nakam masih mau coba catch up Karatoy, dia juga harus responsif terhadap apa yang terjadi dari Altrigo dan cancel.
Res masih ada tapi damage dari turret terlalu sakit membuat melepaskan dari DMR. Mereka akan ada fight dengan Duel Tank. Iya, masih ada dua Dragon ya tadi yang ditahan juga sebenarnya Wolf ya kan? Coba coba diangkat ke arah pelan-pelan langsung jawab dari Revitalize. Sudah benar lagi Blackbox untuk jalan terlalu dari DMR. Nampaknya masih mengetuk poin kill. Riris nggak bisa lepas dari pandangan dari Tim Alter Ego. Yasuke masih mau lebih. Res mencoba untuk gocek, tapi nampaknya Flame mencoba untuk bertahan dengan stok yang tidak ada saat ini. Oke, Jumi berhasil melakukan point kill, tapi nampaknya bisa terlalu lama untuk bisa bertahan di depan sana. Turtle kembali dan Toy. Memang scale Cloud, tapi lihat yang dilakukan oleh Cloud-nya Toy. Tetap memberikan damage per second. Meanwhile sana, Res berhasil melihat Yasuke. Terdeteksi, Akobama coba untuk di reset dan diambil Amarin. Mau tidak mau diberikan dari Yasuke. Ya, tadi juga upaya dari Alex bisa menemukan ke arah Toy, tapi yang mana ada Purify yang dimiliki oleh RR. Wah, ini dia nih. Gameplay yang pelan tapi pasti ya. Dan cover Blazing Duet dari Toy. Itu idok baru trigger loh untuk Revitalize-nya. Dia bener-bener langsung hadir dengan Blazing Duet dan Purify. Trigger yang manis banget untuk menghindari satu serangan dari Alex. Alex sekarang harus memperhatikan siapa targetnya karena dia nggak bisa asal angkat. Either Rins atau bahkan Toy. Dua-duanya udah Dia bergerak ke arah Toy. Di belakang sana mencoba tertahan. Satu problem di cancel begitu saja Toy. Masih bertahan untuk ke arah belakang walaupun tidak memiliki Carlos Tank. Tapi dibalaskan Alex yang harus tumbang. Damage tidak cukup. Tidak ada Arvi, no Purify Arvi. Tidak boleh memaksakan Arvi. Kayaknya melepaskan satu lagi kalau jawaban Shadow Kill akan keluar dan Sumis masih menahan terlebih dahulu. Yap, Banyak kalau tidak ada di depan sana. benar-benar gak tenang. Dan upaya dari Alex ini cukup membingungkan kan nggak ada follow up secara pasti untuk saat ini. Mencoba untuk mengguk Arvi, tapi masih sulit karena Arvi di lane aja dia struggle banget bro. Iya kan yang kita sempat mention di awal, kalau misalkan kalian aja nggak berani beat bridge, siapa yang mau damage? Iya. Di sini masalahnya juga early game nggak jalan kan untuk Arvi. Oke, ditambah lagi bukan hanya itu, satu hal yang cukup bermasalah adalah ini Toy crowd-nya prematur. Crowd-nya prematur sekali ditangkap, dia tuh levelnya cukup tinggi dengan damage yang tidak dimiliki dari tim Alter Ego. Toy-nya nggak tumbang tadi. Ya dan satu lagi harusnya Toy akan selesai dengan Waduh, Trinity Steve mencoba menangkap apa-apa yang dapat dengan Duel dengan Dino. Mereka tahu Dino yang akan pergerakan dari Toy. Dino yang akan pergerakan dari seorang Sunes. Ada banyak yang akan coba dimakan sebelum menuju ke arah tahap yang berikutnya. Alright. Satu buah win-win yang diselesaikan dengan ini yang dalam keadaan tidak baik-baik saja. Masih mau lebih. Perpasukan dari tim Maraju kembali lagi. Mereka mencoba untuk memimpin tempo dan Alter Ego tidak mengembangkan tempo mereka. Masuk lebih dalam pergerakan. Tapi masih bisa berjalan. Mereka Toy. Memperbaiki backline. Silakan Alex. Terbang hampir Arvi menjadi korban kuat dan betul sekali. Tenggelam ditelan para pasukan sang raja. Oh, Kali ini tidak ada damage yang cukup, tapi tidak ada Turtle ketiga. Sorry to say, Yap. Dan wow, tadi mereka kurang banget siapa yang bisa nge-follow up yang dilakukan oleh Alex. Dan akhirnya dimanfaatkan dengan baik oleh Rory. Untuk mereka ngomong di sisi lain, ini ya sebenarnya levelnya mengungguli Sunes ya bro. ini tapi ya jujur ya timingnya emang benar-benar menguntungkan banget walaupun Yasuke dari tadi benar-benar mencari ruang untuk farming, dia try hard banget untuk bisa mengejar ketertinggalan. Oke, kali ini apa rasa pedas lebih menang dibandingkan rasa manis tadinya di sana. Purify Gaming berasal diamankan dengan tsunami slime yang dikeluarkan oleh Alex, tapi informasi sangat mahal. Alex tinggal menunggu momentum untuk bisa masuk dengan flickering ini. Tapi nampaknya Alex sekarang mau ke belakang jangan sampai flickering tertrigger ini nggak bisa berbahaya. Karena tidak ada ancaman untuk seorang Toy. Tapi langsung pendek, shot pun terjadi. Membuat nomor sekali tim Maraju mereka kehilangan satu member dari sang raja. Tapi dia rata play sampai ke Toy. Grogoti semua yang bisa digrogoti. Iya benar-benar ini di-distract banget ya dengan split push power yang dikatakan oleh Cloud dan gak ada jawaban untuk saat ini dari Alter Ego gimana caranya untuk bisa menghentikan baju dari Toy itu sendiri bro. Udah pasti ada sebenarnya ada jawabannya, itu adalah menunggu bagaimana Arvi dengan saldonya. Oh my god, Captain di sana Shadow Kill, flicker for defensive. Dua, defensive item. Defensive kill dikeluarkan. Buat pasukan dari tim Maraju. Mereka tahu, mereka bisa cain ke arah sosok Kijuming. Ya, kalau misalkan tadi nggak ada Alex mungkin nggak bakal kebagi damage-nya ya. Jadi
Thanks to Alex tumbang pasti Izumenya. Sehingga dia harus bakal trigger untuk kabur di sana. Langkah satu dari Nino. Dari sudut kanan belakang masih coba menjadi sebuah jawaban. Iya. Kamu terus bersiap. Sedikit melawan dari mereka bisa menyelamatkan diri dari belakang Nino. Nino tumbang. Coba untuk dengan Spider counter dari Tondet. Toy hanya untuk mengusir saja. Membuat Opus dari Semarang bisa masuk dan menghilangkan pasif dari Holy Defense. Iya tapi lihat Yasuke-nya farming banget bahkan 2 level sekarang unggul. Dia dapetin dorongan di atas top juga yang akhirnya ngebuat ada satu inner turret bisa dicicil oleh Aldrigo. Ya balik lagi yang ini benar-benar ruang yang begitu leluasa banget didapatkan oleh Yasuke. Tapi ingat, individual play itu belum tentu bisa menang lawan team play. Sehingga mau gak mau Aldrigo harus benar-benar keep up untuk bisa mengejar ketertinggalan. Gak cuma dari Yasuke. Yasuke mungkin hanya salah satu senjata yang bisa dimanfaatkan ketika ada Lord Fight. Tapi gimana caranya menggapai Lord Fight tersebut sehingga nanti Yasuke bisa melakukan pencurian terhadap Lord Fight. Itu yang harus dicari sama Aldrigo buat sekarang. Iya dan terlihat dari animation-nya juga ya. Kayak itu memang udah selesai dari arah ini. Belum ada dari juga karena Trinity tadi Bentoy juga udah selesai. Oke, dia mau makan alih kedua. Sayangnya kali ini berbeda dari Aldrigo gak bisa melakukan catch up. Mereka gak bisa melakukan sedikit cover. Walaupun informasi dapatkan tidak ada flicker, tapi tetap aja pertukaran tidak ada. Wow, dan Red ya gitu yang mungkin tetap bermain ke arah satu buah pick of power. Dan itu baik, tadi dia flicker 2 Dragon memasukin juga teman-teman yang lainnya ada di belakang itu. Iya. Dan screeningnya nggak main-main ya karena balik lagi dia cow. Dia pakai immortal lagi sengaja. Immortal, dia juga punya power untuk pick off-nya. Jadi siapapun yang lewat kayak dalam ancaman masuk ini. Oke, lihat informasi yang dilakukan dari Russo ke teman-teman sana. Duel Trigger, sekarang yang salah terdapatnya biasa berapa. Tidak bisa dihentikan. Dia menangkap Yasuke. Dolar Salon, no retribution untuk segera menyelesaikan Lord. Kumandang yang teriak di dalam level arena ternyata berbeda dari game yang pertama. Oke, defense seperti apa yang bisa ditunjukkan oleh Aldrigo nantinya? tetap lagi. Oh, ada yang Oke, tapi nampaknya di sana ada pasukan dari Maraju. Mereka tidak mau terlalu buru-buru. Walking Games menunjukkan ini intersection. Oh, tapi nampaknya Games masih coba bertahan. Karena dia menunggu menuju ke arah paling mereka kali tidak dapat poin. Tidak terhentikan. Claude dengan scaling power. Kali ini benar-benar dalam perhatian sekali. Dan kayak Gak ada stuck. Toy-toy gak stuck. oke. Dan juga kalau ada komponen yang akhirnya berubah keadaan dari ini sejauh ini. Ya, terlalu beresiko juga nggak sih dalam keadaan seperti ini? 8.000 gold. Takutnya salah sedikit malah Aldrigo yang mungkin dibalaskan dengan adanya. Sudah bisa menghentikan perang dari Maraju. Didorong masuk selamat. Syakar itu terjadi. Dengan ada gerak baik ke depan sana. Res kali ini coba untuk flicker for defensive. Tapi Sumes. Ini dia Sumes yang sangat bermain dengan lincah walaupun tidak dengan kartu. Ya walaupun keadaan arahnya yang unggul tapi gak secepat itu dan tidak datang one sided exclusively. Baik-baik ada ditahan juga oleh Aldrigo. Tapi arahnya disiplin kali ini. mereka menghindari sebuah big fight lagi ya yang mungkin cukup beresiko tadi di bagian dari area high ground Aldrigo. Dan sekarang baru Despair. Sebenarnya Zune sudah cukup banget dari segi damage-nya. Tinggal nanti mungkin dia mempertimbangkan untuk kelas itemnya dengan item-item defensif ya. Kayak misalnya Winter atau bahkan ini Mortal ini. Agar nanti Zune nggak mudah untuk ditangkap. Oke, tapi nampaknya dan bisa melihat sepertinya tidak ada permainan split push ya. Di sini tidak ada permainan split push dari Aldrigo karena mereka juga punya power yang banyak ya. Cuma Yasuke aja ya. Cuma Yasuke doang di sini yang mungkin punya power split push dengan paksa. Tapi akhirnya tadi juga dari Yasuke-nya udah kena punish kan di tengah dan akhirnya agak sedikit lagi meredam apa yang bisa dilakukan oleh Yasuke. Vision sangat-sangat terbatas untuk Aldrigo kali ini. Mereka nggak bisa berbuat banyak selain yang udah saling backup ke backup. Dan dengan keadaan yang gap-nya udah terlalu jauh. Kalau Aldrigo nggak memperkuat keberadaannya, Res bisa saja nantinya mengumpan apapun siapapun. Ya, karena ada 3 flicker yang dibawa up dan 1 retry ya. Jadi purify-nya cuma ada di RC. Aldrigo sangat mudah sekali untuk ditarget sebenarnya kecuali mungkin Yasuke-nya tidak ready dengan menggunakan control. Right.
Lord sekarang sudah muncul. Itu sudah pasang badannya di paling depan, tapi Alti sepertinya ingin bisa melakukan kontes. Oke, kontes Yasuke. Ingat, ini harus ada dua rasa yang menang. Apakah rasa yang manis dari Alti atau rasa pedas dari Maranju? Tapi para pasukan dari Maranju, mereka nampaknya juga respect. Mereka tidak mau terlalu buru-buru. Mereka memastikan yang terlebih dahulu. Karena satu skill terhadap Lord bisa berubah segalanya. Yap, dan bottom lane yang harusnya udah mulai kelihatan show dari Arti. Lord akan dieksekusi dengan cepat tanpa bisa. Bikin tim sama sekali oleh Alti. Gila, kali ini udah full power. Jauh power. Udah. Tapi problemnya adalah Arfi memiliki stack dari Skepticer yang tidak terlalu banyak. Minim. Iya, minim banget. Kalau masalah utamanya juga dari Toy, dia udah selesai dengan Wind of Nature. Jadi damage dari Yasuke, damage dari Arfi itu bakal handle semuanya. Paling-paling yang nanti bakal ngeganggu karena dari Toy-nya cuma efek knock up yang dimiliki dari Zubshin. Mungkin nantinya Cyberse yang menyala. Oke. Tapi aku rasa kayaknya Winter bakal lebih fit in dengan keadaan seperti itu. Kalau emang nantinya Toy mau diving ya. Biar Josoknya cancel juga ya. Benar. Karena banyak banget yang bisa diberikan terhadap Blazing Duet. Terutama Nino. Efek-efek sisi dari setiap skillnya ini akan bergabung dan terlihat ya. War X memang ada dua buah dari tapi Immortality yang membuat Warrior juga cukup menjadi dari main depan, tapi masalahnya Immortality belum ready masih dalam keadaan gagal. Treksekul, Jumit di pasar mendapatkan dia mengejar turret. Ternyata yang di pasar mereka sudah depan Jumit. Hilang terlalu di depan. Tershutdown. Ini permainan dari Yasuke yang sangat manis skill ini didapatkan. Lihat apakah ada efek kali ini dengan 3 penting. Rest dan juga Riz harus menukar belakang. Alterico makin ditelan dalam kegagalan early game. Tapi lihat mid game, late game, mereka mencoba bersinar Profesor. Wah, dan jangan lupakan ya, dari tadi udah sempat kita bilang kalau si Yasuke ini bakal jadi senjata yang memakan sekali. Dia benar-benar all the time. Dan sekarang waktu yang tepat banget untuk Alterico mencoba untuk building lagi game mereka semenjak mereka berhasil untuk mendapatkan 2 member yang penting. Iya, bukan cuma sekedar bisa defense Lord ya, tapi shutdown-nya itu nge-boost banget keadaan. Dua mati sekarang udah semakin diperspesial lagi. Riz bisa dipaksa loh. Kalau Riz tumbang, ini berbahaya. Jangan sampai sama sekali. Tapi kadang kita tidak melihat di mana tadi out of nowhere, Junes termakan ya. Iya. Apakah untuk pertama kalinya akhirnya aku bisa melihat Alterico menciptakan sebuah comeback? Oke. Karena seringnya aku lihat Alterico yang kena comeback. Di comeback. Tapi buat sekarang dalam keadaan 8.000 gold lead tersisa 2.000 gold lead 6.000 swing yang sangat dalam sekali dari kubu Ararju. Yang masalahnya sekarang, walaupun udah dalam, tapi mereka mencari di mana itu berharap tapi itu sama mereka dia bisa terlalu sakit tuh. Dia tidak mau terlalu buru-buru. Dan menuju ke belakang kita menuju ke Arabi. Masih ada Winner dan mereka tidak dapat bagian. Menutup Vino. Kali ini membuat para pasukan dari tim Ararju merasa mendapatkan Arabi. Let's defense outside. Mencoba untuk mendapatkan Vino. Let's dilanjut tinggi tidak bisa terlalu lama. Kadiri bencana. Alek bersama dengan Hijome. Coba untuk bertahan di depan sana. Tidak ada lagi yang bisa diselamatkan. Best turun dari pilihan utama.